Recording in progress. Anu ya, sebentar ya. Jumlah makanan dicatat dalam URT termasuk harga eceran bahan makanan. Cara ini tidak memperhitungkan makanan cadangan yang ada di rumah tangga. Nah, kalau ini tidak memperhitungkan yang ada di rumah tangga. Artinya availability-nya tidak dilihat. Jadi hanya yang dicatat yang dikonsumsi gitu ya. Mencatat semua makanan yang dibeli dan sebagainya. Nah, kalau metode 24 hours at household level, itu metodenya apa kemarin? Wawancara. Perbedaannya dengan ini apa? Dicatat, beda ya. Siapa yang mencatat? Keluarga atau rumah tangga itu ya. Anggota rumah tangga atau anggota keluarga, itu yang mencatat. Itu namanya baru food account. Tapi ya ini metode ini sekali lagi, it's not technical feasibility ya. Low technical feasibility. Lah piye wong anggota keluarga yang nyatat. Nah, itu metodenya pencatatan gitu. Sedangkan kalau recall itu reviewer yang apa? Bertanya. Beda ya. Kalau perbedaan metode pengumpulan datanya. Meskipun prinsip-prinsipnya sama nih ya, food account. Food account dicatat oleh anggota keluarga. Sedangkan kemarin food consumption survey at household level yang menggunakan metode 24 hours recall itu adalah wawancara gitu. Surveyornya atau field worker-nya itu yang wawancara. Sementara kalau yang record itu bedanya apa? Ditimbang dulu baru dicatat. Kalau yang mencatat siapa? Itu boleh anggota keluarga, boleh field worker atau tenaga surveyor. Perbedaannya itu ya. Yang ini itu dilakukan oleh anggota keluarga. Cara ini tidak memperhitungkan yang cadangannya. Lama pencatatannya umumnya 7 hari. Nah, kan sama kan untuk household level itu 7 hari tentunya. Yang berikutnya, apa langkah-langkahnya? Keluarga mencatat seluruh makanan, nah keluarga nih ya, seluruh makanan yang masuk ke rumah yang berasal dari berbagai sumber ya. Tiap hari dalam URT atau satuan ukuran volume atau berat ya, ukuran rumah tangga. Ya, setelah itu dijumlahkan masing-masing jenis bahan makanan tersebut, ya, dikonversi ke dalam ukuran berat setiap hari. Nah, kalau sudah URT kan kemudian dikonversi ke dalam gram. Kemudian hitung rata-rata perkiraan penggunaan bahan makanan setiap hari. Nah, jadi ini apa perbedaannya ya, record dicatat, account dicatat. Kalau yang kemarin itu ada weigh and record, boleh dilakukan oleh anggota rumah tangga atau keluarga maupun surveyor. Kalau yang ini dilakukan oleh keluarga. Nah, sekarang apa kelebihan ya maupun kelemahannya? Ya kalau ini benar-benar jalan, ya itu murah dong. Kalian tinggal nyebar form aja ke rumah tangga mereka yang mencatat. Kan gitu. Itu survei yang dimaui oleh kalian. Bener ya? Oleh kalian maunya gitu. Ya pokoknya nyebar aja nanti orang-orang nyatet sendiri. Enak ya kan. Nah, ideal bagi para peneliti, metode yang menyenangkan bagi para peneliti, orangnya responden yang bekerja kan begitu ya. Nah, tapi kan visibility-nya tuh yang enggak, respon rate-nya tuh pasti rendah. Ya siapa mau itu, gitu. Kecuali tadi kalian bayar itu, tolong nanti catat ya di sini nanti dalam waktu 1 minggu. Nanti untuk sekali catat itu saya berikan
100.000 atau berapa itu ya, nyatet sekali catat satu hari itu saya berikan 100.000, mau tuh responden. Nanti selama 7 hari kan Kak, cuma nyatet-nyatet gitu, udah 7 hari selesai Mas, ini Mas 700.000 dapat gitu. Iya kan? Itu bisa dipikirkan peneliti. Penelitinya enak. Tapi nanti kalau respondennya bisa bergening, ya, punya bergening power. Mau Mas saya begini saya bantu Mas nanti nyatet, tapi saya sehari minta dikasih berapa misalkan 500.000 maunya Mas atau berapa ya sudahlah, ini persahabatan saja, sehari saya kasih aja 200.000 gitu, atau 100.000 tadi yang paling murah ya udah. Ini kan ibu-ibu kalau datang ke posyandu kasih uang transport, undang FGD gitu ya. Kalau diundang FGD itu transport lokal tuh 150.000. Sama aja kan ini. Nah, kayak kasih Bu senilai transport lokal 150.000 per hari. Jadi 7 hari ya berapa tuh? Ya kan? 1 juta. Nah, lumayan ya. Mau mereka. Nah, tinggal respondenmu berapa? Responden ini mau 100 responden ya 1 juta. 1 juta kali 100 ya 100 juta. Nah, ini sebenarnya sangat mungkin ya dilakukan oleh anggota keluarga ya, tapi ya tadi harus ada rewardnya. Kalau ada rewardnya mereka mau. Atau kalau enggak ya dalam bentuk barang Ibu nanti kalau Ibu bisa mencatat ini sampai 1 minggu saya beri hadiah rice cooker misalnya atau itu magic jar atau kulkas mau mereka. Nah, itu gambaran gini aja ya, Ibu hanya menggambarkan bahwa kalau seorang peneliti itu mau enak ya harus keluar uang yang banyak. Gitu. Tapi kalau mau hemat ya kalian lakukan sendiri ya, food record ya ini berarti kalau kalian lakukan sendiri itu bisa masuk dengan dietary recall yang 24 hours yang untuk household level. Kalian kan wawancara. Nah, kalau wawancara kan tidak perlu dikasih uang. Biasanya kasih uang kontak, kasih apa? Kasih sabun. Kasih sabun kan sebagai pengganti waktunya. Ya souvenir lah biasanya itu kan. Kalau penelitian itu kan pakai bahan kontak itu bisa souvenir. Handuk apa. Oke, jadi itu ya kelebihannya. Dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga pada periode tertentu. Dapat diketahui daya beli keluarga, karena juga ada konversi harga. Dapat menjangkau responden lebih banyak ya kalau mereka mau. Gitu. Intinya gitu. Ini kan metode kita kenalkan. Tinggal kalian nanti kalau mau penelitian, mau menggunakan metode yang mana, kan bagus nih kalian bisa ya. Nah, coba aja nanti ada yang penelitian itu tentang tingkat ketersediaan atau konsumsi keluarga gitu ya, household level. Oh, pakai metodenya ini. Pakai metode yang kemarin ceritakan sampai hari ini tadi. Kekurangannya apa? Ya kurang teliti, bisa jadi pokoknya asal diisi, ngawur. Artinya kan tidak ada kontrol. Kalian tidak bisa ngontrol itu. Jadi kelemahan dari food account ini, peneliti tidak bisa mengontrol validitasnya. Kenapa? Nah, mereka kan nyatet sendiri. Gitu. Sangat tergantung, jelas ini sangat tergantung pada kejujuran responden untuk melaporkan, mencatat makanan dari keluarga. Itu ya. Jadi formnya kalau kalian mau bikin tadi untuk praktek, ya sama seperti 24 hour cycle kemarin, ya kan, karena dalam URT, ya, karena ini dalam URT tidak ada penimbangan, ya mirip form apa namanya 24 hours recall household level yang kemarin. Cuman ditambahi konversi, ditambahi harga, ditambah 1 kolom lagi harga makanan, bahan makanan tersebut. Yeah, that's all about food account.
Karena prinsip-prinsip dasarnya similar with ya the previous material ya our material last week jamak. Ada pertanyaan? Jadi untuk prakteknya ya seperti kemarin kalian ini record, tapi ini rasanya sulit dilakukan ya. Yang penting Anda tahu prinsip-prinsipnya. Karena kalau untuk food account ini memang itu peran dari responden. Ya. Ada pertanyaan? Jadi form-formnya aja nanti sebagai PR-nya adalah kalian membuat formnya yang mirip, lalu ditambahkan harga ya. Oke, itu dari Ibu ada pertanyaan? Karena materi ini memang cuman itu, ini kan susahnya di prakteknya. Oke Ibu, buat cyber ini ya. Izin tanya, Bu. Iya. Untuk yang food account tadi itu, kan dituliskan kayak harganya juga ya, Bu ya? Iya. Itu apakah gunanya juga untuk survei pasarnya juga, Bu? Tidak. Hmm, Ya maksudnya gini, Anda nggak perlu survei pasar, tapi harga itu kan record itu kan mereka yang mencatat. Ya mereka habis belanja berapa, kan gitu. baik, Bu. Ya. Em, jadi itu kan mencatat, yang mereka yang mencatat kan, anggota keluarga itu, oh beli beras atau nasi, beras sekian, URT-nya sekian, harga sekian kan gitu. Mereka yang mencatat. Iya, Bu. Berarti Mm-mm. susahnya ya itu ya, Bu ya? Ya Untuk sulitnya, mencari ya itu kepercayaannya. sepertinya penelitinya gampang tadi itu. Tapi boleh aja kalian nyebar. Tapi nanti kita cek responnya gimana kan gitu kan. Oke. Orang kan enggak mau repot-repot. Tapi ya Iya, kita biasanya harus ada beri. bonusnya gitu. Nah itu kuncinya. Bu mohon ini ya kita minta tolong itu diisi. Kalian kan jelaskan dulu cara ngisi. Begini. Ya tapi habis itu mohon ini seminggu Bu diisi selama seminggu, berarti ada 7 form nih, hari 1, hari 2, hari 3 sampai hari ke-7 ya kan formnya. Jadi nanti masing-masing form ini diisi Bu 1 hari, 2 hari, terusnya nanti bonusnya ini Bu, nanti ada ada bonus kalian mau belikan apa, mau kulkas apa-apa. Nah mau mereka gitu. Iya, Nanti Bu. bonusnya sabun mandi Bu, lah nggak mau mereka gitu. Jadi itu tergantung dari penelitinya itu bagaimana bisa bisa menarik hati, minat, ya itu.
Ya, iya presentasi ya mestinya ya. Ya wis kita cari waktu presentasi ya. Eh, jadi kayak Ibu habiskan materi ini dulu ya. Nanti kita cari waktu presentasi. Ya, gitu ya. Ini kita apa namanya Ibu ini kan absen dulu. Kan ada teori ada praktek ya. Nanti diisi sekalian aja ya. Ini kelas A ya. Materi perkuliahan. Hmm, survei konsumsi kelas A. Oke, Ibu lanjutkan yang praktikum ya di tanggal berapa ini? 2. Ini Ibu share di grup ya. Ini absen untuk praktikum. Koneksinya jelek. Ya udah ya, ini adalah untuk survei konsumsi yang praktikum. Terus Ibu ini lagi yang bawahnya nanti Ibu bikin yang teori. Praktikum
Yang praktikum sudah? Siapa yang belum absen untuk yang praktikum? Ini share lagi yang teori. Nah, yang di bawah ini yang teori. Saya Bu bantu ya. Ini yang praktikum. Mohon maaf, Prof. Izin Ya. menyampaikan kalau kampus kita saya nggak muncul lokasinya, Prof. Jadi nggak bisa absen. Siapa namamu? Debrina Lintang, Prof. NIM 006. Nah, sekarang Ibu absen aja. Aulia, Maulidiatus ada enggak? Aulia. Hadir, Ibu. Katarina. Katarina ada enggak? Karisa. Hadir, Bu. Karisa, oke. Cynthia. Cynthia Prof. Rinda. Hadir, Prof. Oke, Dayan. Hadir, Prof. Dwinda. Elisa. Elisa Alfia. Ada? Elisa Alfia. Tidak ada. Fajrina. Evanul Muslim. Lina Ali. Izin umroh, Ibu. Oke, Kevin. Ada enggak Kevin? Lohita. Enggak ada Lohita. Maulinda. Maulidina. Hadir, Prof. Ya. Kalian kalau yang belum absen langsung aja menyebutkan nama. Maida, enggak ada? Michelle? Hadir, Prof.
Tadi kok enggak ngomong kalau belum absen? Nikita? Nggak ada Nikita? Nonda? Hadir, Bu. Ya. Terus siapa lagi yang belum absen? Permisi, Prof. Novita. Siapa? Novita. Novita. Oke. Permisi, Prof. Saya juga atas nama Rana Nabila, Prof. Rana Nabila. Nomor Udah. 8. Terima kasih, Prof. Nonda itu ada tuh. Kok enggak bilang Lohita hadir, Prof. Lohita. Loita, ya. Rodotul. Rodotul ada enggak? Izin, Prof. Maida hadir. Siapa? Maida. Maida Lim. Ini kita nggak ada Sarifah? Hadir, Prof. Kok kenapa nggak bilang-bilang? Nih masih ada 6 orang yang belum absen. Ada enggak nih? Hadir enggak? Raudatul Jannah, Nikita Rahma, Lina Umroh, Kevin. Nggak ada. Ivanul Muslim. Oke, kalau udah, sekarang saya share yang teori. Ini teori ya. Kalau yang teori, siapa yang belum absen? Sama yang itu tadi ya. Nih, Maida, udah. Novita, Rana, dan Medina, Lina, Kevin, ada. Permisi, Prof. Aulia hadir. Siapa? Aulia Maulida. Aulia, Karisa, Dayan, dah. Nah, ini tadi yang belum ya. Nikita Rodotul Jannah. 6 ini. Coba yang di kelas yang satunya tadi. Tinggal Ivanul Muslimin, Kevin, Lina, Nikita, Rodotul Jannah. Ivanul Muslim. Permisi, Prof. Nikita hadir. Nikita hadir. Berarti nggak bisa absen sama wifi-nya keputus. Oh, udah. Lohita enggak ada ya, berarti. Nikita ada, ya Ibu masukin. Jadi tinggal Rodotul Jannah ada nggak? Ada nggak nih? Rodotul Jannah, Lina, Ivanul. Ivanul, Kevin tadi ada nggak? Kevin nggak ada. Nah, Lovita ada. Nah, udah tinggal 4 sama. Oke? Ya, baik. Saya kira itu udah. Nanti kalian bikin formnya yang seperti lalu. Yang tinggal nambahin yang seperti recall itu, tapi tinggal nambahin harga. Nah, itu dilakukan oleh responden. Itu perbedaannya ya. Baik. Sampai di sini. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, kita cari waktu ini ya, waktu untuk presentasi ya. Ya, presentasinya itu ada di
Jadwal, di dalam jadwal. Ada enggak jadwal tatap muka untuk presentasi? Oh ininya ya. Em, ya ini kan karena food account food account kemarin jadi satu dengan yang record ya. Ini ya topiknya. Oh ya sudah itu ternyata memang ininya sama ya. Ya, mestinya hari ini tadi presentasi. Ya udah nih yang waktu praktikum itu digunakan untuk presentasi. Yang praktikum hari ini ya. Terus teorinya tuh hari apa? Senin lalu. Oke ya, karena ibu ini ya udah sekarang kalian presentasi sudah siap? Kalau enggak nanti kita cari waktu aja. Sekarang mau presentasi atau cari waktu lain? Jadwal kalian hari ini ada enggak yang jam 9? Kita kuliah. Ini sekarang aja ya kalian cuman coba dua kelompok gitu. Ya, ya, ini silakan dua kelompok untuk presentasi. Coba salah satu deh jadi kalian jadi moderator. Silakan mau kalau kita acak aja ya. Dua kelompok itu yang satu adalah survei consumption dengan weight and record method, yang satunya adalah yang pakai recall. Ya, kelompok mana tuh? Silakan pilih salah satu dari kalian. Ya, silakan kelompok berapa yang mau. Baik, selamat pagi Prof. Mami dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami yaitu Household 24 Hour Recall yang diselenggarakan oleh kelompok 1. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andi Nesti, saya sendiri, Arinda Syifa, Aulia Latifa, Aulia Maulidatus, Adelia Listi, dan Siti Nurhasana Hasan. Next. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pendahuluan, Food Recall 24 jam merupakan metode untuk mengkaji makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir atau 1 hari sebelumnya. Recall mempunyai tujuan memperoleh informasi asupan makanan dari klien selama 24 jam yang lalu atau pada hari yang sedang berjalan. Jumlah hari ditentukan berdasarkan variasi intake makanan dari hari ke hari. Untuk tujuan, untuk mengetahui kecukupan konsumsi pangan rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui pola makan di suatu rumah tangga. Yang ketiga, untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu rumah tangga. Untuk instrumen yang kami gunakan di sini adalah Household 24 Hour Recall dan dianalisis kemudian menggunakan software NutriSurvey. Waktu pelaksanaan wawancaranya itu dari tanggal 18 sampai 20 November 2023. Tempat pelaksanaannya di salah satu rumah tangga yang berlokasi di Jalan Mulyorejo nomor 182. Untuk hasil
Analisisnya, hari pertama itu diketahui energinya sebanyak 12.884,5 kilokalori, kemudian proteinnya 621,7 gram, lemaknya 106,9 gram, karbohidratnya 2.200,2 gram. Untuk hari kedua sebanyak 13.699 kilokalori, untuk proteinnya 529,7 gram, dan lemaknya 365,1 gram, dan karbohidratnya 2.095,8 gram. Kemudian hari ketiga diketahui energinya 13.711 kilokalori, proteinnya 540,3 gram, lemaknya 365,4 gram, dan karbohidratnya 2.095,8 gram. Sehingga diketahui rata-rata konsumsi rumah tangganya untuk energinya sebanyak 13.431,5 kilokalori, proteinnya 563,9 gram, lemaknya 279,1 gram, dan karbohidratnya 2.130,6 gram. Boleh di next. Selanjutnya untuk AKG satu keluarganya ini kami dapatkan berdasarkan untuk AKG acuan umur. Sehingga jika di total AKG satu keluarga itu energinya 13.650 kilokalori, proteinnya 360 gram, lemak 400 gram, dan karbohidrat 2.130 gram dengan rata-rata AKG-nya yaitu energi 2.275 kilokalori, protein 60 gram, lemak 66,67 gram, dan karbohidrat 355 gram. Baik, selanjutnya itu perhitungan faktor koreksi, di mana berdasarkan hasil perhitungan faktor koreksi tersebut dapat diketahui bahwa ketiga hari, baik hari 1, 2, dan 3 memiliki nilai koreksi 1. Nah, hal ini memiliki arti bahwa pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga sebesar 100% karena tidak ada pangan keluarga yang dikonsumsi oleh tamu. Next. Nah, lalu untuk interpretasinya sendiri dari energi, didapatkan persentase AKG 98%, lalu untuk protein didapatkan persentase AKG sebesar 156%, lalu untuk lemak dengan persentase AKG 69%, dan karbohidrat dengan persentase AKG 100%. Next. Lalu dari hasil analisis yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa dari food recall yang dilakukan pada keluarga Etik Nirwana dengan jumlah anggota 6 orang, diketahui bahwa sebagian besar zat gizi sudah memenuhi anjuran AKG rata-rata dari ke-6 anggota keluarga tersebut. Nah, persen pemenuhan dari energi dan karbohidrat keluarga ini sudah sesuai dengan AKG rata-rata karena persentasenya berada pada rentang 90 sampai 119% yang tergolong baik menurut Departemen Kesehatan tahun 2003. Sementara pada zat gizi, protein, dan lemak mengalami pemenuhan yang berlawanan, yaitu tergolong berlebih pada protein dengan persentase 156% dan tergolong defisit berat dengan persentase 69% pada zat gizi lemak. Oleh karena itu, keluarga Etik Nirwana dianjurkan untuk sedikit mengurangi asupan proteinnya dan menambah asupan lemaknya pada semua anggota keluarga. Selain itu, asupan dari keluarga Etik Nirwana ini merupakan asupan yang sebenar-benarnya dikonsumsi karena faktor koreksinya itu sebesar 1, sehingga asupan yang diperoleh itu memiliki nilai 100%. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan instrumen ini dan analisisnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah sekiranya ada yang ditanyakan atau ditambahkan dari Prof. Mani atau teman-teman?
Oke, dilanjut di kelompok satunya. Ini tadi dengan metode recall ya. Yang sekarang kita lihat yang recall. Weight ya, weight recall. Silakan, kelompok mana? Kalian ada dokumentasinya enggak? Jadi ketika Anda melaporkan praktek ini, mesti ada dokumentasi ya. Apalagi ini ada weight ya, food record. Weight kan berarti penimbangan, ada penimbangan. Ada foto-foto makanan yang ditimbang nggak? Kita coba sampaikan kelompok 9. Baik, Prof. izin untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Kami dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai weight household food report. Boleh di next. Berikut anggota kelompok kami. Next. Untuk yang pertama, ini mengenai pendahuluan, ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang sendiri, pengumpulan data konsumsi makanan suatu individu, kelompok atau masyarakat umum dengan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi biasanya disebut dengan survei konsumsi pangan. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk melihat variasi makanan, jumlah makanan, kebiasaan makanan suatu individu, kelompok, atau masyarakat umum. Untuk melihat pola konsumsi makan rumah tangga, salah satunya adalah menggunakan metode weight household food record. Metode ini biasanya melakukan pencatatan makanan dengan mengukur makanan yang dikonsumsi paling sedikit selama 1 minggu. Pencatatan dilakukan dengan pengukuran jumlah dalam ukuran rumah tangga bagi seluruh hidangan keluarga yang ada di rumah. Tujuannya yang pertama untuk melihat bagaimana kecukupan konsumsi pangan di rumah tangga. Yang kedua untuk melihat bagaimana pola makan dan ketersediaan pangan di rumah tangga. Dan yang ketiga sebagai kegiatan monitoring terhadap keragaman dalam konsumsi pangan, konsumsi zat gizi keluarganya, dan untuk bisa melihat status kesehatan gizi keluarga. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Konsumsi pangan sendiri di sini survei konsumsi pangan merupakan serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan yang dilakukan untuk menilai status dan mengevaluasi asupan zat gizi responden pada masa ini dan masa lampau sebagai upaya penilaian zat gizi secara tidak langsung. Yang mana level survei konsumsi pangan sendiri terdapat 3, yaitu ada level survei konsumsi pangan individu, kemudian untuk keluarga dan juga untuk nasional. Salah satu survei konsumsi pangan pada tingkat keluarga di sini adalah weight household food report, yang mana weight household food report ini merupakan metode survei konsumsi pangan yang dilakukan dengan penimbangan dan juga pencatatan makanan yang dikonsumsi oleh responden pada sebuah formulir yang telah disediakan. Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat dan dilaporkan seperti tempat makan, waktu makan, deskripsi lengkap tentang makanan, jumlah anggota keluarga yang makan, serta ukuran porsi yang dikonsumsi. Yang mana ukuran porsi yang dikonsumsi ini merupakan jumlah makanan yang telah ditimbang, yang akan dikonsumsi dikurangi dengan food waste-nya nanti. Seperti itu. Selanjutnya untuk kelebihan dari metode ini, yang pertama yaitu hasil yang didapatkan lebih akurat karena dilakukan penimbangan secara langsung. Yang kedua, pengamatan dilakukan secara langsung. Yang ketiga, bias lebih sedikit karena tidak tergantung pada ingatan atau laporan responden. Yang keempat, hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk mengetahui asupan zat gizi keluarga. Next. Nah, untuk kekurangan dari metode ini sendiri, yang pertama, waktunya lama, kedua, biaya yang dibutuhkan cukup mahal, yang ketiga, terlalu membebani responden, yang keempat, membutuhkan tenaga pengumpul data yang terlatih, selanjutnya, membutuhkan kerjasama yang baik dengan responden, dan yang terakhir, tidak cocok digunakan dengan responden yang buta huruf. Next.
untuk pengambilan datanya, yang pertama, responden mencatat dan menimbang atau mengukur semua makanan yang dimakan keluarga, termasuk sisa dan makanan yang dikonsumsi selama periode 1 minggu. Yang kedua, mencatat makanan yang dimakan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga, menghitung rata-rata konsumsi keluarga atau konsumsi per kapita. Oke, selanjutnya adalah metodologi household food record, yaitu pada tingkat keluarga melibatkan pencatatan makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga. Angka baiknya itu pada umumnya untuk household food record itu umumnya dilakukan selama 7 hari, namun dalam pencatatannya kita itu dilakukan selama 3 hari berturut. Untuk langkah-langkahnya itu responden mencatat atau menimbang ukuran semua makanan yang harus dimakan keluarga. Yang kedua, mencatat makanan yang dimakan anggota keluarga di rumah, di luar rumah. Dan yang ketiga, hitung rata-rata konsumsi keluarga atau konsumsi per kapita. Namun, mohon maaf sebelumnya Bu ya, untuk yang menjadi masalah dari food record itu adalah terdapat suatu problem dari kelompok kami, yaitu terkait problem alat timbangan. Karena kita belum punya alat timbangan, maka untuk metode hot food recordnya itu kita lakukan dengan foto makanan sebagai instrumen perhitungannya pada survei konsumsi pangan keluarga untuk estimasi data URT dan gram pada survei konsumsi makan tingkat keluarga seperti itu. Lady next. Untuk selanjutnya hasil analisis Iwan. Ini ada total energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk ayah, AKG-nya untuk energinya 2550, untuk protein 65, lemak 70, dan karbohidrat 415. Untuk total zat gizi ayahnya ini 1969, di mana ini persen pemenuhannya 77% dan masuk dalam kategori defisit tingkat sedang. Lalu untuk proteinnya itu total zat gizinya 55,3, untuk persen pemenuhannya 85% dan masuk dalam kategori normal. Untuk lemaknya totalnya yaitu 131,4, persen pemenuhannya 187% dan masuk dalam kategori berlebih. Lalu untuk karbohidratnya totalnya 145,4, persen pemenuhannya 35% dan masuk dalam kategori defisit tingkat rendah. Defisit tingkat berat. Lalu untuk ibu total energinya 700,8, persen pemenuhannya 32% dan masuk dalam kategori defisit tingkat berat. Lalu untuk proteinnya persen pemenuhannya 39%, masuk dalam kategori defisit tingkat berat. Untuk lemaknya persen pemenuhannya 60%, masuk dalam kategori defisit tingkat berat. Untuk karbohidratnya 21% dan masuk dalam defisit tingkat berat. Untuk anaknya, untuk persen pemenuhan energinya 65%, masuk defisit tingkat berat. Untuk proteinnya persen pemenuhannya 68%, masuk dalam kategori defisit tingkat berat. Untuk lemaknya 153%, masuk dalam kategori berlebih. Dan untuk karbohidratnya itu persen pemenuhannya 20% dan masuk defisit tingkat berat. Next.
Selanjutnya, hasil analisis D3. Untuk Aya, berdasarkan hasil analisis di atas, didapatkan hasil konsumsi Aya pada hari ketiga adalah energi sebesar 1293,8 kilokalori, protein sebanyak 49,1 gram, lemak sebanyak 50,6 gram, dan karbohidrat sebanyak 161,6 gram. Kemudian, pemenuhan presentasi energi dan zat gizi harian Aya terhadap AKG 2019 yaitu untuk energi sebesar 49% dan karbohidrat sebesar 39%, sehingga interpretasi pemenuhan tingkat kecukupan gizi adalah defisit berat. Namun pada protein sebesar 76% dan lemak sebesar 72%, sehingga interpretasi pemenuhan tingkat kecukupan gizi adalah defisit sedang. Kemudian pada istri atau ibu, berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan energi sebanyak 218,1 kilokalori, protein sebanyak 12,6 gram, lemak sebanyak 4,7 gram, dan karbohidrat sebanyak 30,7 gram. Kemudian, pemenuhan presentase energi dan zat gizi harian ibu terhadap AKG 2019 yaitu untuk energi sebesar 10%, protein sebesar 21%, lemak sebesar 8%, dan karbohidrat sebesar 39%, sehingga interpretasi pemenuhan tingkat kecukupan gizi pada ibu adalah defisit berat. Kemudian pada anak, berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan hasil konsumsi harian anak pada hari ketiga adalah energi sebanyak 723,5 kilokalori, protein sebanyak 31,2 gram, lemak sebanyak 32 gram, dan karbohidrat sebanyak 79,6 gram. Kemudian, pemenuhan presentase energi dan zat gizi harian anak terhadap AKG 2019 yaitu untuk energi sebesar 35%, protein sebesar 48%, lemak sebesar 48%, dan karbohidrat sebesar 27%. Sehingga interpretasi pemenuhan tingkat kecukupan gizi pada anak adalah defisit berat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari berdasarkan hasil analisis dari responden kami masih terdapat beberapa zat gizi yang masuk dalam kategori defisit sedang dan juga defisit berat. Serta dalam penyediaan gizi pada suami istri dan anak itu ada kelebihan dalam zat gizinya. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan variasi makanan, perencanaan menu seimbang, dan evaluasi kebutuhan gizi untuk memastikan asupan makanan menu seimbang dan evaluasi kebutuhan gizi tercukupkan seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, untuk sarannya mungkin kepada responden yang kami pilih mungkin bisa meningkatkan variasi makanan dan juga bisa merencanakan menu seimbang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya itu lebih variatif dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein, dan produk susu. Lalu yang ketiga juga bisa melakukan evaluasi kebutuhan nutrisi. Mungkin bisa juga meminta tolong dengan konsultasi dengan saya juga selaku tetangga beliau dan juga sekalian juga belajar sebagai nantinya menjadi teman ahli gizi. Sebagai konfirmasi untuk responden yang kami pilih adalah tetangga saya di sebelah rumah saya yang mana saya melakukan penimbangan terhadap pangan beliau setiap hari pada saat hari yang kami ambil yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin menggunakan timbangan yang saya miliki dari hasil meminjam kakak tingkat. Memang benar pada responden kami tidak memiliki timbangan sehingga pada pelaksanaannya menggunakan timbangan yang sudah saya sediakan. Ya, berikut adalah bentuk dokumentasi kegiatan saat kami berkonsultasi dengan responden apa saja makanan-makanan yang sekiranya dimakan oleh beliau pada hari terakhir di hari Senin. Ya, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan keluarga sehat untuk wujudkan Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Nah sekarang, oke, Ibu pengen tahu pengalaman kalian kemarin ya. Jadi untuk yang metode recop terutama, gimana prosesnya kalian kemarin? Coba cerita. Ketika recop itu kan harus membawa timbangan ya, itu gimana ceritanya? Mohon izin menjawab, Prof. Jadi kemarin itu setiap harinya saat beliau masak, kan mungkin terdapat, mohon maaf ada gangguan. Jadi saat beliau memasak itu dan setiap ingin memakannya, karena kebetulan kan saya mahasiswa ya Prof, sedang ada di kampus, jadi saya melakukan pelatihan dulu kepada beliau, pelatihan singkat seperti bagaimana menimbang makanan yang presisi. Itu saat meletakkan piring atau wadah itu baru di-ter atau dinolkan agar timbangannya itu tidak tertimbang piringnya gitu. Lalu mereka mengambil porsi makannya, lalu menimbang sesuai dengan apa yang mereka makan, apa yang akan mereka makan. Maaf, masih karena agak mute. Yang nimbang tadi Anda, nah ini yang jadi sampel untuk rumah tangganya? Iya, Prof, saya. Yang menimbang berarti kamu sendiri gitu ya? Beberapa ada yang saya, beberapa ada yang respondennya sendiri setelah saya lakukan briefing gitu, Prof, kepada responden. Iya. Nah, respondennya itu siapa? Respondennya adalah tetangga saya di sebelah rumah, Prof. Jadi intinya berarti itu di tetanggamu ya, rumah tangga di dekat rumahmu begitu ya? Iya, Prof. Masih satu gang dan rumahnya pas di sebelah saya, Prof. Ya, maksud saya kalau kalian itu konsisten, jadi kalau yang mengukur itu adalah surveyor, maka secara konsisten selama 7 hari itu ya surveyor atau field worker gitu. Tapi kalau yang mengukur itu responden ya konsisten responden. Nah itu nanti kalau yang benar ya, kalau ini kalian praktek kan kadang kalian, kadang mereka gitu ya, beliau-beliau yang jadi responden kan gitu ya. Nah sebaiknya nanti kalau survei benar, kalau survei benar itu ya metodenya itu yang konsisten. Penimbangan dilakukan oleh ya gitu. Penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh siapa. Nah itu harus disebutkan di dalam metodologi gitu. Gitu ya. Baik, Prof, akan saya tambahkan di laporannya. Iya, gitu. Terima kasih atas masukan. Ya kalau kemarin untuk praktek ya kalian ini mesti hari pertama dilakukan oleh siapa, hari kedua kan kalian 3 hari ya. Hari kedua dilakukan oleh siapa, hari ketiga dilakukan oleh siapa. Itu harus jelas. Jadi ketika kita menuliskan satu metode itu betul harus detail gitu ya. Timbangannya menggunakan apa, itu harus jelas. Timbangan apa, merek apa, dengan tingkat ketelitian berapa, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian yang recall bagaimana? Ada kesulitan enggak? Izin menjawab, Prof. Kalau yang recall, saya memakai respondennya itu kebetulan ibu kos saya. Kalau untuk yang hari pertama sampai hari kedua itu di jam yang sama, tapi yang hari ketiga itu tidak di jam yang sama karena saat itu saya masih ada di kampus. Begitu, Prof. Ya kalau recall kan kalian sudah punya pengalaman ya. Meskipun ini untuk level rumah tangga berarti kalian harus bertanya kepada semua anggota keluarga, kan gitu ya. Tetapi kan
kalian sebenarnya sudah punya pengalaman waktu recall yang lalu, begitu kan? Kalau yang Iya, ini betul, kan, Prof. ya, ini kan bertanya pada satu orang kan gitu ya, satu orang. Gimana kalau kemarin kamu lakukannya gimana untuk recall-nya? Kalau kemarin saya bertanyanya ke itu, Prof, yang ke ibunya saja, yang ibu kos saya, gitu. Oke, itu ya karena yang masak ya, yang bertanggung jawab masak. Oke, Prof. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu adalah metode untuk. Kemudian ketika kalian melakukan analisis dengan food survey ya, apa itu namanya, nutri survey. Kemudian kalian bisa menganalisis itu berapa persen dari anjuran dalam satu rumah tangga. Itu gimana? Kalian tadi udah bikin persen-persen tadi, defisit apa ya? Gimana itu? Asupan apa namanya, asupan energinya dia defisit atau tidak kan? Jadi di laporanmu tadi bagaimana kalian menentukannya? Coba tadi yang pertama tadi, yang recall tadi, bisa di-share hasil analisisnya. Bisa di-share lagi hasil analisisnya tadi? Hasil analisis yang baik, yang penimbangan gitu, Prof. Yang recall dulu. Yang recall yang pertama. Oh, yang recall. Untuk teman-teman. Siapa tadi yang recall? Ya, Latifah. Ya. Oke, jadi mendapatkan angka 2.000 itu gimana? Kami menghitung per harinya, Prof. Kemudian kami rata-rata. Ya. Nah, memang kalau untuk keluarga itu rata-rata per hari, maksudnya itu per individunya atau di dalam satu keluarga itu? Pertama kami menghitung dalam satu rumah tangga, kemudian kami bagi per anggota keluarganya, Prof. Oh, per anggota keluarganya. Nah, itu lah usianya gimana? Kan beda-beda ya AKG-nya ya. Iya. Kalau kita dekati dengan ini. Dengan AKG, itu berarti AKG per individu. Itu kalau di dalam apa namanya, metode kemarin kan individual level itu sebagai adding, sebagai tambahan. Gitu. Nah, memang kalau untuk keluarga kelemahannya kan di situ ya, kita tidak bisa menghitung per ini
individual level ya, karena itu usianya berbeda kan, jenis kelamin berbeda kan, gitu jadi rata-rata kan, itu kelemahan itu. Oke, baik. Terus yang kelompok record bagaimana record analisisnya? Oke, jadi juga rata-rata ya yang sama. Nah, ibu tuh pengen ngecek ya, kalau konsumsi level rumah tangga, konsumsi energi ya, misalkan gitu, konsumsi energi level ini ya, Ibu ada hasil konsumsi, tapi ini hasil survei dari yayasan ini, yayasan apa nih, konsumen, lembaga konsumen. Oke, ini kita cek. Nah, cuma gitu, kirain bukan konsumsi makanan, beda ternyata alat konsumsi, dalam hal ini bukan konsumsi pangan, pengeluaran rumah tangga. Baik, nanti Ibu akan share hasil-hasil survei ya, nanti kalian pelajari, Ibu share lewat grup nanti. Nah, untuk sebagai ini ya, sebagai contoh untuk kalian ya, ketika ingin melakukan survei di level rumah tangga. Nanti Ibu susulkan saja lewat WA group. Oke, begitu ya. Sementara ini kita akhiri dulu karena Ibu ada jadwal lain untuk contoh-contoh jurnal maupun hasil-hasil survei di tingkat nasional, ya, survei konsumsi kita cek. Tapi memang untuk level rumah tangga itu jarang gitu. Kita coba nanti untuk cari yang contoh-contoh di negara-negara lain. Oke, itu dulu ya. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.